Hello. Hello. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. And Miss, how are you today? I am. I'm very tired. I'm very exhausted. I want to take a rest actually, but no, I'm joking. It's just a joke. I'm kidding. I'm fine. I'm good. I'm Yeah. happy. Yeah. Yeah, thank you for asking. Thank you. Okay, so Gita ya? Iya, Gita. Gita. Oke, sebelumnya kita tuh pernah ketemu nggak sih? Belum. Paling cuma selewat-lewat. Iya, selewat. Gitu ya. Kita satu sekolah kan Iya, ya. satu sekolah. Kalau Cuma ketemu kenal langsungnya belum. Paling cuma selewat-selewat gitu ya. Iya. Waktu kelas 10 bahasa Inggrisnya sama saya bukan? Bukan. Iya. Sama siapa? Miss Eva. Miss Eva. Kelas 11 juga bukan Miss sama Eva saya. lagi, iya. Memang kelas apa sih? 11 Berapa? akuntansi 1. Akuntansi 1. Iya. Oh iya, saya nggak ngajar sih. Saya ngajarnya tuh akuntansi 11 ya, 11 akuntansi 2 sama 3, satunya enggak gitu. Kalau saat ngajar juga di kelas kamu di 11 akuntansi 1 mungkin kita bisa bertemu ya, Iya. bisa lebih kenal. Oke, kita tuh bukan artis ya. Boleh nggak introduction dulu Iya, ke boleh. teman-teman kita yang lagi nonton? Hello everyone, my name is Gita Rahmazita. I am from Cidahu. I am majoring accounting. I am from class 11 accounting 1. 11 accounting 1. Oke, Ya. 11 akuntansi 1. 1. Oke, sorry. 1 ya. Oke. Kita flashback ya Ya, boleh. ke hari Senin. Senin. Gitu. Kamu kan dinobatkan sebagai duta hukum dan HAM ya. Kok bisa gitu? Memang kamu tuh ada passion di hukum atau gimana? Suka sama hukum gitu? Atau gimana? Suka atau enggaknya itu gimana dari kitanya gitu. Gini, sebelum jadi Sebelum duta, jadi duta. sebelum jadi duta, kamu tuh selalu memperhatikan hukum-hukum yang ada di negara ini nggak sih? Sebelumnya? Enggak sih, Enggak. lebih ke Heeh. biasa aja. Biasa gitu. aja dan nggak pernah ada kepikiran bahwa sekarang tuh akan jadi duta hukum tuh enggak. Enggak. Memang kamu tuh orangnya yang seperti apa sih? Hobinya, cita-citanya, passion kamu, apakah ada sangkut pautnya sama hukum gitu? Sama law and human rights gitu? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Ya, Sama jadi- sekali? Sama sekali Nggak ada. Mm-mm. Basic hukum juga nggak ada? Enggak, cuman kalau hukum itu kan dari kakak saya yang kuliah. Kakaknya kuliah, jurusan hukum hukum di mana? di Unswagati Cirebon. Unswagati Cirebon, keren ya. Mm-mm. Jadi dari situ kamu nggak buta-buta banget lah ya sama hukum. Iya. Emang hobinya apa sih? Hobi Hobi lebih ke suka olahraga sih. olahraga. Iya. Nggak ada hubungannya sama hukum Nggak, ya? nggak ada. Sama sekali. Sama sekali nggak Oke. ada. Kalau passionnya, ketertarikannya, sebenarnya kamu tuh tertarik sama hal-hal seperti apa sih? Tertarik. Kalau lebih ke Apa? kelebihan dari saya gitu. Enggak, ketertarikan misalkan kalau saya tertarik sama budaya Jepang. Gitu. Ini Enggak. misal ya ini. Misal, oke. Kalau kamu tuh lebih ketertariknya tuh sama apa sih? Kan kalau tadi hobi itu kesenangan ya, kesenangan hobi itu kamu olahraga. Kalau ketertarikan itu gimana? Tertarik sama apa? Tertarik sama seorang wanita yang jago dari bela dirinya. Oh, tertarik dengan sosok ya, sosok wanita Yang yang jago. jago bela diri. Bela diri. Ya, makanya kamu pernah ada kepikiran ingin seperti itu juga nggak sih? Malah sudah 3 tahun. Oh, udah. Udah 3 tahun. Udah apa? Mengikuti apa? Pencak silat ini. Pencak silat. Ya. Kau ikut ekstrakurikuler pencak silat. juga. Saya baru tahu gitu ya. Iya. Itu passion kamu. Passion. Ya. Kalau misalkan cita-cita, I want to be law. you want to be a lawyer. Iya. Lawyer. Bukan. Bukan, Hukum ya. Lebih ke hukum juga.
Oh, ada sangkut related to law. Law, Pokoknya ada sangkut pautnya dengan hukum. Hukum. Itu pekerjaan, maksudnya cita-cita yang ingin kamu kejar Kayak saat ini. iya perdata gitu kayaknya menarik banget Oke, gitu. Oke. Oke. Perdata. Oke, bisa. Mulai ada sangkut pautnya dengan hukum ya. Iya. Oke, back to our discussion ya. Tadi flashback kita ke hari Senin. Habis upacara kamu itu dinobatkan sebagai duta hukum dan HAM. Awal mulanya tuh tiba-tiba aja setelah upacara ada pengumuman tambahan, ternyata ada yang dinobatkan sebagai duta hukum dan HAM dari sekolah kita. Itu tuh memang ada programnya di sekolah atau gimana? Tiba-tiba bisa dapat jadi duta hukum dan HAM ini. Ya awal mulanya itu saya selalu mencari informasi yang bermanfaat bagi saya di media sosial dan menemukan artikel tentang duta hukum ini, dan saya tertarik untuk mengikutinya setelah membaca persyaratan-persyaratan tertentu. Dan saya mendalami itu persyaratan-persyaratan tentang hukum untuk menjadi duta hukum seperti itu. Dari medsos. Awalnya Awalnya dari medsos. Itu tiba-tiba aja ada di medsos atau gimana? Iya. Kamu nggak follow akun-akun pemerintahan gitu? Enggak. Sama sekali enggak. Bener-bener pure Langsung postingan itu tiba-tiba ada menghampiri timeline Instagram kamu. Tiba-tiba aja. Ih, keren loh. Kalau saya ya buka Instagram, yang lewatnya foto kucing, gambar kucing, foto makanan, video makanan. Beda banget sama kamu, itu tuh udah hal-hal yang saya malu sebenarnya. Kalau sekarang kita banding-bandingan isi Instagram ya, itu udah jauh beda. Jadi kayak ketuker gitu, siapa gurunya, siapa siswanya, kayak ketuker gitu. Oke, balik lagi tadi medsos. Media sosial ya. Apa? Instagram, TikTok? Instagram yang tadi ya. Muncul di timeline. Bentuknya video, foto, ada elevator pitch, ada video, ada linknya juga yang ngasih tahu tentang info tersebut. Setelah itu ya tertarik untuk mengikuti duta hukum ini gitu. Tertariknya karena melihat ini selendang. Bagus gitu. Bisa nggak ya dapat selendang ini? Ada sesuatu yang didapatkan dari itu gitu. Salah satunya itu selendang. Merah. Suka merah. Suka berani gitu. You like red because it looks brave gitu. Suka karena merah tuh berani lah gitu. Jadi awal mulanya tertarik karena melihat ada selendang. Itu kan awal mulanya ya. Kemudian setelah itu ada ketentuan syarat untuk menjadi duta hukum ini. Yang pertama itu syarat-syaratnya mengisi biodata diri kita. Biodata, identitas ya. Seperti itu. Yang kedua itu mengisi asesmen. Yang saya lakukan itu ada 7 tahap asesmen. 7 tahap asesmen. Ya. Itu panjang juga berarti ya prosesnya. Panjang, semakin kesana semakin sulit juga gitu. Bentar. Setelah isi identitas, berarti itu langsung masuk ke tahap assessment, dan totalnya ada 7. Itu kan prosesnya panjang ya. Emang ini tuh mulainya dari kapan sih? Mulai awalnya itu mengikutinya itu dari Desember, dan memulai dari asesmen Desember tahun lalu? Iya, udah lama. Jadi awal asesmen pertama itu dari Januari. Setiap satu asesmen itu mengisi 1 minggu, 7 hari untuk satu asesmen. Untuk satu asesmen itu membutuhkan waktu 1 minggu. Dengan ketentuan ketetapan yang sudah ada dari Forum Pelajar Sadar Hukum ini. Forum Pelajar Sadar Hukum itu tuh siapa? Forum yang menyelenggarakan. Yang menyelenggarakannya dari Forum Pelajar Sadar Hukum. Program ini. Oke. Berarti kan satu assessment aja itu membutuhkan waktu 1 minggu. Total ada 7. Berarti 7 minggu. 2 bulan lebih dong harusnya. Itu gimana aja prosesnya? Panjang banget loh itu.
Panjang. Gak asal-asalan assessment kayaknya ya, bener-bener penilaiannya tuh bener-bener Iya, kalau dinilai. asal-asalan nanti bakal tereliminasi. Ada pengeliminasiannya juga. Ada. Oke, coba gimana deh assessment yang pertama nih? Gimana aja itu prosesnya? Itu ngapain? Apanya yang dinilai dari para pesertanya? Yang pertama itu asesmen elevator pitch. Apa itu tuh? Video, mengupload video. Kamu upload video. Tentang kita, diri kita sendiri, nama sekolah gitu, seperti introduction dalam bentuk video. Yang terus tentang hukum itu apa sih? Seperti itu. Pengetahuan kamu tentang hukum sejauh apa gitu, menyatu dengan video tersebut. Menyatu. Itu assessment yang pertama. Udah beres tuh? Beres, seminggu. Langsung lanjut. Nanti ada peserta yang lolos ke tahap asesmen kedua. Nanti ada namanya. Jadi begitu mulai asesmen pertama itu langsung ada yang didiskualifikasi. Ada tereliminasi, itu tidak sesuai persyaratan kan. Elevator pitch ini harus mengupload di 3 akun media sosial, di TikTok, Instagram, dan YouTube dengan menggunakan hashtag Forum Pelajar Sadar Hukum Jawa Barat. Pelajar Sadar Hukum Jawa Barat. Oke. Kemudian kamu lolos dari sana, masuk ke tahap assessment yang kedua. Kalau yang pertama kan istilahnya ngetes gitu ya, sejauh apa kamu tahu tentang hukum. Nah, kalau yang assessment keduanya tentang hak asasi manusianya. Hak asasi manusia. Gimana aja itu tuh ya, tentang di masyarakat, hak kita sebagai warga negara di masyarakat, di sekolah. Assessmentnya tuh kamu diberikan soal. Diberikan soal dan mengisi minimal 500 kata, seperti itu. Lewat link. Online berarti. Oke. Tentang hak asasi manusia. Contoh pertanyaannya kayak gimana? Ya, mengisi apa sih, sejauh apa kita sebagai calon duta hukum dan hak asasi manusia tentang hak asasi manusia, seperti itu. Dan jawabannya ya kita langsung nih cari info tentang hak asasi manusia minimal 500 kata itu. Seperti itu. Kamu cari source-nya dulu, kamu cari info-infonya dulu, belajar dulu. Baru setelah itu apa-apa yang sudah kamu dapat tentang hak asasi manusia tersebut kamu interpretasikan menggunakan kalimat kamu sendiri. Berapa karakter tadi? 500? Iya. Kalau kurang dari itu? Bisa tereliminasi. Oh, langsung eliminasi. Ya. Kemarin pas gak 500? Apa lebih? Lebih malah. Oh, bagus. Iya. Bagus sekali gitu. Berarti penjelasannya panjang banget dong itu tentang hak asasi manusia. Iya, panjang. Cuman lupa lagi itu tuh. Apanya? Isinya seperti apa, soalnya tidak diterapkan karena saking banyaknya asesmen, jadi lupa, pusing gitu juga. Oke. Tapi masih ada yang nyangkut dikit-dikit kan? Ya. Ada ya? Ada. Ya. Oke, itu assessment kedua. Assessment ketiga? Tentang lalu lintas sebagai pelajar. Tentang lalu lintas maksudnya? Hukum lalu lintas ya, di kalangan pelajar, seperti itu. Itu gimana tuh? Jadi kan ada ketentuan syarat-syarat untuk kita mengendarai motor, seperti itu. Ada hukumnya, ada tata cara yang baik dan benarnya saat kita berlalu lintas. Kemudian ya itu kita harus diterapkan itu juga karena bakal ada informasi nanti langsung dari Bandungnya oleh Polresnya. Oh, nanti mau ada ke sini. Maksudnya kitanya yang nanti yang kitanya dicek. Suka pada pakai helm nggak? Awas nih, duta hukum tuh mengawasi terus kamu. Berarti kalau kita nggak pakai helm melanggar hukum lalu lintas dong? Iya. Iya kan? Tapi pada kenyataannya luar pemikiran, banyak sekali yang tidak mentaati peraturan. Berarti mereka tuh nggak takut hukum? Apa belum sadar hukum? Mungkin itu tidak atas dirinya kesadaran hukum, karena kan sesuatu itu harus dilaksanakan dengan kesadaran. Kesadaran diri ya, sendiri. Kesadaran diri sendiri, bukan hanya semata-mata
takut karena akan dilanggar, bukan semata-mata ingin dapat pujian bila kita mentaati seperti itu. Tapi memang kesadaran diri sendiri. Kalau kita sadar, ya kita berarti harus melakukannya, jangan sampai tidak melakukannya seperti itu. Berarti kebanyakan masyarakat, kebanyakan pelajar dari kita tuh sebetulnya udah tahu mungkin ada hukumnya, tapi kesadaran dirinya belum ada. Ya. Gitu. Mungkin kurang ya gitu. Masih kurang. Oke. Itu barusan asesmen ketiga. Kalau asesmen keempat gimana? Ya, asesmen keempat itu masih tentang jalur berhubungannya dengan narkoba. Narkoba gimana tuh? Kan tentang forum belajar sadar hukum, jadi narkoba di bawah usia 17 tahun seperti itu, dan itu kan tidak boleh. Jadi ada hukumnya juga, ditindak pidana seperti itu. Bahkan untuk anak-anak di bawah umur bisa ya. Ya kan anak-anak sekolah kita kan yang kelas 10 misalkan itu kan belum 17 tahun ya. Berarti itu tetap ada hukumnya. Tetap ada hukumannya, mungkin tidak sejauh orang-orang masyarakat dihukum seperti itu kan, yang masih langsung di bawah diringkus umur, di balik jeruji gitu. Mungkin ini hukumnya disesuaikan untuk anak-anak di bawah umur. Nantinya yang bertanggung jawabnya orang tua kita sendiri gitu. Kalau anaknya masih di bawah umur, belum pantas untuk tindak lanjut seperti itu. Ada sih kayak misalkan tindakan penjara di bawah umur ada, cuman nggak sampai bertahun-tahun, nggak sampai apa. Mungkin karena pernah ada dengar kalau ada orang yang tidak mentaati peraturan hukum seperti itu, ada penjara di bawah umur itu cuman seminggu paling juga. Kalau mencari taunya tuh seminggu paling lama tuh taunya. Hati-hati kalian, ada penjaranya, kalian bisa diringkus loh kebalik jeruji. Hati-hati kalian, ada penjaranya ya. Oke, itu seputar narkoba. Ya, berarti memang ada hukumnya, dan bahkan anak-anak di bawah umur pun bisa dijerat hukumnya. Bisa diringkus malah kebalik jeruji. Bisa. Careful. Oke. Kemudian yang keempat, apalagi assessment-nya? Yang kelima itu 4, 5 sekarang? Kelima. Oke, sorry, kelima. Oke. Saya I lost count. Ya. Yang kelima itu tentang apa ya? Kurang ini juga, Bu. Apa? Lupa sih. Lebih ke taunya itu tentang apa itu forum didirikannya. Terus untuk yang Ibu kasih itu, yang pertanyaannya itu. Oke. Berarti sisanya asesmennya tinggal apa lagi tuh? Yang ke-6 ke-7? Yang ke-6 ke-7-nya itu ya lebih ke tentang hukum juga, Bu. Tentang hukumnya, tapi hukumnya bervariasi banyak. Iya, banyak. Yang salah satunya itu di sekolah seperti itu. Di sekolah kayak gimana? Kan ada hak sekolah anak murid gitu tentang cyberbullying. Cyberbullying, iya. Cyberbullying itu apa sih? Jadi kayak memojokkan anak di media sosial gitu, kayak mengejek, mengupload video yang bukan sewajarnya, aib-aib seperti itu. Itu cyberbullying. Jadi hukum-hukumnya membahas tentang cyberbullying. Setelah itu? Ya semuanya itu tentang hukum-hukum di sekolah. Hukum-hukum di sekolah. Mungkin kalau kita seringnya bilangnya aturan-aturan gak sih? Iya, aturan. Kita jarang ya bilang hukum tuh sebetulnya ada gak sih di sekolah? Ada nggak? Sama aja kan? Tapi kita lebih mengenalnya itu aturan-aturan sekolah. Tata tertib sekolah. Bukan hukum-hukum sekolah. Padahal itu fungsinya sama aja. Oke, kamu beres itu 7 assessment. Berhasil. Alhamdulillah. Sampai akhirnya setelah yang beres assessment itu, prosesnya kamu ngapain? Itu konfirmasi untuk dinyatakan dikukuhkan langsung di Bandung, di lokasinya itu di Gor Arca Manik Bandung. Di Arca Manik.
oleh Gubernur Jawa Barat. Saya juga pernah tuh ke sana, ke Arca Manik. Dulu tes CPNS. Tapi nggak dapet. Bukan rezekinya. Ya enggak. Ya semoga saya bisa dapet. Alhamdulillah, amin. Oke. Tadi tuh ke Arca Manik, kamu datang ke sana? Ke Arca Maniknya? Ya. Sama siapa? Didampingi oleh Wakasek Kesiswaan. Yang berangkat siapa? Yang berangkatnya siapa? Pak Maman? Iya, Pak Maman. Pak Maman berangkat sama kamu, sama siapa lagi? Orang tua? Orang tua, terus beda kendaraan. Pak Maman sama keluarganya dan saya sama keluarga juga. Oh, oke. Bertemu di Arca Manik. Gitu. Di sana, di Bandungnya itu serangkaian kegiatannya tuh gimana aja? Kayak serangkaian itu tentang pertama kayak pembukaan gitu buat penampilan orang-orang hebat seperti itu. Orang-orang hebatnya itu orang-orang yang pastinya related to law, yang bersangkutan dengan hukum and human rights dan hak asasi manusia. Ada banyak tokoh di sana. Ada. Yang kamu kenal ada siapa aja? Yang saya kenal itu ada Ibu Ida Suciati Mandiri. Itu yang mendirikan Forum Pelajar Sadar Hukum. Forum Belajar Sadar Hukumnya. Oh, beliau ada pendiri forumnya. Guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 27 Bandung. Oke, pokoknya orang-orang hebat, orang-orang penting yang related to law and human rights itu ada semua di sana. Iya. Dan kamu bisa lihat langsung mereka di sana. Iya, meskipun jauh gitu. Tapi bisa lihat langsung. Beda sama saya yang cuma lihatnya mungkin di layar televisi atau di screen HP dari YouTube gitu. Tapi kamu keren loh, bisa langsung ke sana, ketemu orang-orang, lihat langsung gitu ya. Maksudnya itu keren loh. Kemudian setelah itu dan dinobatkan, dikukuhkan sebagai Duta Hukum HAM Jawa Barat. Duta Hukum dan HAM Jawa Barat. Dan membaca ikrar, 5 ikrar yang wajib untuk ada ikrarnya. Ya. Apa aja? Ya intinya mah yang kelima ikrar itu untuk menjadi contoh di sekolahnya, salah satunya itu. Terus tidak ada sampai sekolah menjadi nama baiknya turun dan berarti harus tetap bisa menjaga nama baik sekolah seperti itu. Terus menjadi contoh yang baik menjadi untuk contoh yang baik untuk teman-teman. Kemudian untuk itu sebagai contoh juga. Ikrarnya intinya berjanji untuk agar bisa menjadi contoh atau role model ya, kalau istilahnya role model, contoh di sekolah masing-masing, agar teman-teman kita di sini tidak sampai melanggar hukum dan aturan dengan penuh kesadaran. Tidak melanggar hukum dan HAM dengan penuh kesadaran di dalam dirinya mereka sendiri. Gitu. Jadi prosesnya panjang ya. Sampai akhirnya kemarin hari Senin itu langsung announcements, pengumumannya bahwa kamu dinobatkan sebagai Duta Hukum dan HAM. Congratulations. Terima kasih. Selamat ya. Kalau saya mungkin belum tentu bisa jadi kamu, belum tentu saya punya kesadaran sendiri untuk scroll cari-cari. Andai kata saya menemukan info tersebut pun belum tentu sih saya akan ikut gitu. Tapi ya berarti kamu tuh keren banget gitu, punya kesadaran atas diri sendiri meskipun awalnya tertarik hanya karena selendang. Tapi setelah itu pandangan kamu berubah kan? Iya, berubah total. Tidak terpaku pada selendang itu, enggak kan? Enggak. Jadi bisa membedakan setelah dan sebelum menjadi duta hukum ini. Seperti itu. Oke. Dari serangkaian proses yang udah kamu lalui nih. Ya. Saya misalkan ada contoh cerita. Bukan contoh cerita sih. Saya cerita boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Nih, saya mau sedikit cerita ya. Jadi dulu waktu saya masih sekolah, berarti masih SMP itu, saya inget banget SMP kelas 2. Saya punya geng. Katakanlah geng. Saya tuh ada geng ya, perempuan semua isinya. Suatu hari ya, ada salah satu teman saya yang di geng itu tuh mungkin bisa dikatakan dia tuh yang lumayan punya power di geng tersebut ya. Suatu hari teman saya itu awalnya minta saya
untuk ngantar pulang dia ke rumah. Jadi kita tuh sekolah, kemudian seberangnya itu ada perumahan ya. Nah, dia tuh tinggalnya di sana. Tinggal nyebrang aja sebetulnya. Tapi dia minta diantar gitu. Sedangkan saya pada saat itu, saya inget banget, hari itu tuh cuacanya panas banget. Saya males banget pulang sekolah tuh pengennya langsung ke rumah. Tapi di situ teman saya minta untuk diantarkan pulang. Saya bilangnya awalnya nggak mau dong. Hak saya kan, mau nganter atau enggak gitu. Tapi intinya saya pada akhirnya ikut maksa. Dipaksa. Nganter dia pulang ke rumah. Mungkin itu ketua gengnya gitu ya yang bisa dikatakan iya. Nah, tapi setelah itu di sepanjang perjalanan saya tuh marah, intinya diem aja. Diajak ngobrol sama temen itu tuh marah, diem. Sampai akhirnya besoknya saya ke sekolah. Begitu saya masuk kelas, itu semua teman-teman perempuan saya mengabaikan saya, memberikan silent treatment atas perintah teman saya yang diantar pulang itu. Padahal itu teman satu geng saya. Tapi besoknya ketika saya masuk kelas itu tiba-tiba saya dapat perlakuan seperti itu, didiskriminasi, dikucilkan. Dan itu bisa dilaporkan ke bimbingan konseling, ke BK. Tapi dulu saya hanya diam aja. Harusnya berani, kita harus lawan, harusnya seperti itu. Jangan takut akan tidak ditemani, akan dipojokkan seperti itu. Kita tuh banyak membela kalau kitanya tidak salah seperti itu. Saya takut loh dulu. Bener, saya nggak bisa speak up, saya nggak tahu mau cerita ke siapa, ke orang tua pun saya nggak cerita. Jadi saya itu menjalani 2 hari full kena silent treatment oleh teman-teman satu kelas saya. Berarti di situ teman-teman saya tuh melanggar hak dong, melanggar HAM, melakukan pelanggaran HAM, iya nggak? Dan orang tersebut yang melakukan itu harusnya diajak ngobrol dengan hati ke hati, dengan lembut. Kenapa melakukan hal tersebut? Alasannya kenapa? Seperti itu. Jangan dibalas dengan misalkan api dilawan dengan api, tidak akan selesai masalahnya. Nantinya jadi lingkaran setan, gak beres-beres. Yang satunya harus menjadi air, akan buat menyelesaikan masalah tersebut. Tapi pada akhirnya dulu saya ngalah sih. Intinya pada akhirnya ya saya mengalah karena ingin ditemani gitu. Iya. Karena kalau nggak gitu, saya nggak akan punya temen dong. Selama sisa saya sekolah di sana nggak akan punya temen kalau gitu. Jadi saya ngalah. Harusnya berani ngomong. Harusnya berani ya. Iya. Sayangnya saya bukan orang yang berani dulu. Tapi sekarang sudah tersadarkan bahwa harusnya tuh ya berani untuk speak up ya. Karena di sekolah kan ada BP. Bisa ikut bantu berperan untuk menyelesaikan masalah tersebut kan? Bisa. Ya. Oke, selanjutnya nih. Dari serangkaian yang udah kamu lalui itu prosesnya ya. Pandangan kamu berubah gak saat sebelum jadi Duta Hukum dan HAM dan setelah jadi Duta Hukum dan HAM? Berubah. Jadi setelah menjadi Duta Hukumnya itu lebih berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Jadi apapun yang dilakukan, manfaatnya atau mudorotnya itu akan kembali ke diri kita sendiri, seperti itu. Jadi saya gitu untuk menjalankan taat terhadap hukum dengan penuh kesadaran dan menjauhi secara total itu aturan yang dilarang oleh hukum, seperti itu. Jadi sebisa mungkin menjaga agar tidak melanggar hukum dan HAM. Jadi tersadarkan, udah mulai timbul kesadaran sendiri. Ya. Bagus sih. Oke, last, ada pesan nggak buat teman-teman kita nih biar gimana caranya mereka tuh bisa sadar hukum sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum dan HAM di sekolah? Pesan untuk teman-teman itu ya, pertama kita harus melakukan sadar terlebih dahulu. Intinya sadar dulu. Kemudian kalau sadar atau tidak sadarnya itu tergantung dari diri kitanya, untuk niatnya atau enggaknya, seperti itu. Jadi sadar atau tidaknya seseorang itu menjadi salah satu untuk mengikuti peraturan hukum ini dengan semata-mata kita taat terhadap hukum itu penuh dengan kesadaran. Bukan atas semata-mata kita takut akan
hukum karena bila dilanggar atau takut kalau dilanggar ada sanksinya gitu. Bukan karena itu, bukan tapi karena takut sanksi, sakit, bukan. ya sanksi itu, tapi dengan penuh kesadaran seperti itu. Bahwa memang seharusnya ya hal-hal yang perlu dilakukan itu seperti itu, gitu ya. Seperti itu. Jangan sampai melanggar hukum dan HAM. Tuh. Iya, seperti itu. Ya intinya seperti ya, diingat. Pokoknya lebih hati-hati lagi dalam bertindak, dalam berucap, melakukan sesuatu karena ada hukumnya. Ya, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang bisa melanggar hukum dan HAM dan hak asasi manusia. Ya, be careful. Law and human rights is watching you, ya. Selalu ya, hukum dan hak asasi manusia itu gak buta ya. Iya, gak buta. Always watching you, ya. Selalu memantau, selalu melihat. Oke. Thank you for coming, Gita. Ya, terima kasih sudah sharing perjalanannya, gimana awal mula kamu bisa tahu adanya forum pelajar sadar hukum tersebut sampai akhirnya sekarang kamu sudah jadi duta hukum dan HAM. Semoga kedepannya kamu bisa menepati ikrar yang telah kamu ucapkan di Arca Manik kemarin. Ya. Okay, thank you for coming and once again congratulations. Ya, I'm Ulfa Nur Agustia. See you on next time.